Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wah, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu mencekam banget horornya ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Toko sembako milik Mang Ujang. Mang Ujang, beras yang 2 karung langsung diangkat ya. Sama minyak goreng yang curahnya 2 jerigen, kata salah satu pembeli yang datang ke tokoku. Sebenarnya aku rindu dengan suara-suara itu, suara tawar-menawar para pelanggan yang berdesakan di depan etalase toko. Lalu, suara mesin kasir dan juga uang koin yang berjatuhan. Belum lagi, suara dari beberapa orang yang keluar masuk toko bersama dengan barang-barang yang silih berganti dari pedagang ke pembeli. Tapi itu dulu, tepatnya 2 bulan yang lalu. Toko sembako Mang Ujang yang aku urus kini sepi dan lengang seperti toko yang lama ditinggalkan. Rak-rak yang dulunya penuh sesak seperti beras, gula, minyak, dan terigu kini banyak yang kosong melompong. Uang yang ku dapat sepertinya tidak bisa diputar untuk mengisi rak di gudang untuk dijual. Bahkan sudah hampir 2 bulan ini aku harus menjual motorku untuk menggaji karyawan bulananku yang sudah berkurang 1. Aku yang merupakan pemilik toko sembako ini kini hanya duduk di balik meja kasir. Toko sembako ini sudah tidak seramai dulu. Begitu juga karyawan tokoku yang bernama Aan. Dia hanya duduk-duduk di atas tumpukan karung beras yang sudah hampir 1 minggu tidak terjual satupun. Dia hanya bengong menghitung beberapa pelanggan yang datang ke toko ini, tapi itu juga hanya membeli dalam jumlah kecil sehingga dia tidak perlu mengangkut karung dan juga dus-dus besar untuk diberikan kepada mereka. Di saat toko yang sedang sepi ini, aku kadang melamun tentang perjuanganku membangun toko ini, toko yang aku bangun bersama almarhum istriku pada saat itu. Awalnya hanya kios kecil yang menjual beras eceran, lalu secara perlahan demi perlahan toko ini tumbuh sehingga membesar dan mempunyai gudang di belakang. Setiap sudut toko ini menyimpan sebuah cerita. Apalagi ketika istriku sudah tiada, hanya toko ini satu-satunya penopang hidup untuk aku dan anak-anakku yang masih sekolah. An, jaga toko dulu ya. Mau beli makan dulu bentar. Mau nitip gak? Tanyaku kepada Aan yang nampaknya masih melamun karena melihat kondisi toko yang lumayan sepi. Aan yang melihatku keluar dari meja kasir seketika turun dari tumpukan beras dan langsung mendekat ke arahku. Ujang, biar Aan aja tuh yang beli makan. Masa iya karyawan nitip sama yang punya toko? Jawabnya dengan nada yang tidak enak pada saat itu. Aku hanya tersenyum. Lalu tak lama aku berkata, saya lagi mau An, pengen jalan-jalan dulu biar agak tenang sambil nyari makan di dekat pasar, kataku sambil membawa uang 100 ribuan dari meja kasir. Jadi mau nitip apa? Tanyaku kembali. Sambil malu-malu, Aan langsung menjawab, itu mau gimana bapak aja, mau dibeliin apa? Jawabnya sambil tersenyum. Ya udah, kalau gitu nitip ya, kalau ada yang beli, kataku sambil meninggalkan toko dan berjalan ke dekat pasar yang letaknya tak jauh dari toko. Aku menghela nafas ketika keluar dari toko. Aku berdiri sebentar dan melihat nama plang toko yang disponsori oleh salah satu merek kopi terkenal yang kini catnya sudah membudar.
tidak ada lagi sponsor dari produk itu untuk memperbarui pelang toko ini. Ya mungkin karena pembelianku tidak sesuai dengan target mereka, jadi mereka merasa enggan untuk melakukan hal itu. Aku akhirnya berjalan ke arah pasar, di mana di depannya banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan makanan. Sambil berpikir apa yang harus aku lakukan, aku hanya bisa melamun sepanjang jalan di trotoar melihat suasana pasar yang lumayan ramai dengan para pembeli yang datang. Dan tepat ketika aku sampai di dekat pintu gerbang pasar, aku melirik ke seberang jalan dan di sana ada sebuah toko sembako besar yang baru saja 4 bulan ini buka dan kini sudah ramai dengan pembeli yang silih datang dan pergi. Toko itu milik Pak Mamat, seorang mantan kepala desa yang kini buka usaha di dekat pasar ini. Aku sadar toko miliknya lebih lengkap dan lebih besar daripada milikku. Aku tidak menyangka bahwa banyak sekali pelanggan yang dulunya datang ke tokoku kini mulai pindah ke toko milik Pak Mamat. Aku bisa melihat bagaimana ramainya toko itu. Karung-karung beras dan terigu nampak keluar dari toko dan diangkut ke mobil-mobil para pelanggan. Lalu beberapa juga dari mereka menumpuk jajanan pasar untuk dijual kembali dan diikat di motor yang terparkir di depan toko. Ya, suasana itu seperti suasana yang terjadi di tokoku beberapa bulan yang lalu, dan aku seperti iri akan hal tersebut sehingga aku hanya bisa memandanginya dari kejauhan dan berpikir bagaimana caranya agar tokoku bisa kembali seperti itu. Aku pun kembali jalan dan mampir di tukang kupat tahu yang ada di dekat pasar. Aku sengaja memesan 1 porsi kupat tahu untuk aku makan di sana sambil melihat kondisi toko milik Pak Mamat yang cukup ramai itu. Beberapa kali aku berpikir untuk menarik kembali para pelanggan selama beberapa bulan ini, dari mulai promo dan memangkas keuntungan lalu membuat banner besar agar pelanggan kembali berbelanja di tokoku. Namun semuanya sia-sia. Entah karena toko itu lebih bagus dan lebih lengkap atau memang karyawannya lebih cekatan dibandingkan dengan Aan. Tapi hal itu langsung ditepis oleh pikiranku sendiri. Untuk masalah barang-barang yang dijual itu tidak jauh berbeda dengan toko miliknya, bahkan harganya bersaing dan bahkan bisa lebih murah. Masalah karyawan, siapa yang tidak tahu Aan? Dia adalah orang paling cekatan, bahkan sudah terkenal sampai ke pasar. Tapi tidak tahu kenapa tokoku masih sepi dan mereka tidak pernah kembali datang ke tokoku. Aujang lamun aja. Itu isi kupatnya sudah habis, mau diambil piring kosongnya, kata penjual kupat tahu yang menepuk pundakku pada saat itu. Iya, maaf, kataku sambil menyerahkan piring kosong yang aku pegang. Aku benar-benar tidak sadar bahwa aku melamun begitu lama di tukang kupat tahu itu, sehingga aku pun langsung membayar pesanan dan membawa 1 kresek kupat tahu untuk kuberikan pada Aan. Setelah sampai ke toko, aku masih melihat Aan hanya duduk dan bengong di depan toko. Ketika aku memberikan kresek kupat tahu itu, aku bertanya kembali padanya. Ada yang beli? Tanyaku. Aan hanya menggelengkan kepalanya. Lalu tak lama aku menepuk pundaknya dan berkata, "Ya udah, kamu makan aja dulu di belakang sana. Biar saya yang jaga tokonya aja ya." Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tokoku harus tutup dan aku harus pulang ke rumah pada saat itu. Aan sudah pamit duluan ketika dia sudah menutup toko, dan aku seperti sedikit malas untuk pulang ke rumah, sehingga aku mampir kembali ke warung kopi yang ada di belakang pasar. Terlihat ada beberapa pedagang lain yang nongkrong di sana karena tempat itu adalah satu-satunya tempat bagi kami para pedagang untuk berkeluh kesah setelah seharian berdagang pada saat itu. Mang Ujang, tumben nongkrong dulu nggak langsung pulang kayak biasa, kata Mang Sobur, seorang pedagang ikan yang menyapaku ketika aku datang ke sana. Aku hanya tersenyum sambil memesan 1 gelas kopi hitam dan duduk di salah satu meja yang berada dekat dengan mereka. Aku menjawab, "Iya nih,
Lagi mumet, kalau pulang juga pasti si bungsu malah bikin repot karena lari-larian mulu di rumah, jawabku pelan. Burumlah yang kebetulan pemilik warung kopi langsung menepuk pundakku sekalian memberikan kopi itu padaku. Tak lama kemudian ia berkata dengan pelan, "Ya nongkrong aja di sini mang kalau emang mumet." Ya mereka juga sama mumetnya, katanya sambil tersenyum pelan. Aku pun mengangguk sambil menerima kopi itu. Tak lama kemudian Bu Romla juga mengeluarkan gorengan hangat ke arah mejaku untuk aku santap. Warung kopi itu memang menjadi tempat bagi mereka yang ingin menenangkan pikiran atas apa yang terjadi dalam hidup mereka. Aku bisa mendengar obrolan mereka tentang masalah yang mereka hadapi, dan beberapa orang termasuk aku seringkali memberikan solusi atas apa yang sedang terjadi. Aku juga bercerita atas apa yang terjadi pada tokoku, dan aku jujur bahwa mungkin salah satu alasan tokoku sepi karena ada toko baru yang ada di seberang pasar milik mantan Pak Kades yang kini ramai. Mereka berusaha memberikan masukan atas masalahku. Terkadang mereka juga memberikan jawaban nyeleneh sehingga kami langsung tertawa. "Gini mang, kalau promo gak jalan gimana? Kalau si Aan diganti aja sama Jani Cantik." "Biar pelanggan bapak-bapak bisa datang dan beli lagi," jawab Mang Dadang sambil tertawa. Candaan-candaan itu memang bisa membuatku melupakan masalah itu sejenak, tapi itu hanya berlaku di warung saja. Selebihnya ketika aku pulang, masalah itu kembali muncul dan aku harus memikirkan solusinya. Tak terasa sudah hampir 4 jam aku diam di sana. Beberapa dari pedagang yang duduk di sana sudah mulai pulang. Begitu juga dengan Bu Romla yang nampak sibuk beres-beres untuk menutup warung. Kini hanya aku dan Mang Sobur yang berada di warung itu. Dan ketika dia melihat bahwa semua orang sudah pergi, tiba-tiba Mang Sobur mendekat. Dia berbisik padaku tentang solusi yang mungkin bisa aku pakai untuk toko pada saat itu. "Mang," katanya sambil berbisik, "kalau dagang mah harus ada pegangan. Gak boleh polos-polos satu dagang mah." Aku terdiam mendengar hal itu. Mataku melirik ke arah Mang Sobur. "Maksudnya gimana ya?" jawabku pelan. Mang Sobur tersenyum, lalu tak lama ia langsung berbisik kembali dan kali ini semakin pelan. "Gini, saya tahu masalah kamu. Saya juga tahu kenapa toko baru itu bisa laku seperti itu. Itu karena bukan hanya kamu saja yang ngeluh, tapi banyak toko sembako di pasar ngeluh hal yang sama. Kamu sadar nggak kalau dia itu bermain licik dengan semua toko sembako yang ada di pasar, bahkan kepada toko-toko yang ada di sekitar pasar seperti toko kamu, agar para pembeli bisa datang semua kepadanya." Aku semakin terdiam, pikiranku semakin belayang. Ketika tokoku mulai kehilangan pelanggan secara perlahan di sana, aku memang mendapatkan beberapa keanehan. Seperti orang-orang yang merasa tidak melihat tokoku, bahkan ketika Aan menyapa mereka pun seperti tidak terlihat oleh orang-orang. Belum lagi pasti ada kejadian aneh pada semua pembeli yang datang, seperti uang yang hilang, motor kempes ketika sedang mengangkut karung beras, lalu masalah-masalah lain, sehingga salah satu karyawan yang ada di toko keluar dan menyisakan Aan seorang. "Iya juga ya, kalau dipikir-pikir aneh juga sih," jawabku sambil mengangguk. Nah itu, balas Mang Sobur yang langsung memotong ucapanku. "Itu juga udah saya ceritain sama pedagang sembako di pasar, tapi beberapa dari mereka masih nggak percaya. Bilangnya mah rezeki udah ada yang ngatur. Ya tapi tetap aja kalau rezeki ditutup orang, kita harus nyari cara untuk buka kembali." "Ya tapi caranya gimana?" tanyaku pelan. Mang Sobur terdiam sejenak. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan bahwa tidak ada orang yang mendengarnya kali ini. "Pokoknya begini aja, saya bakal kasih tahu apa yang akan kamu lakukan. Saya jamin toko kamu akan kembali seperti semula. Memang sih itu secara perlahan, tapi setidaknya kamu bisa menjaga toko kamu agar hal-hal aneh itu tidak terjadi lagi. Yang pasti besok toko kamu titip aja sama si Aan. Telepon orangnya sekarang dan tunggu saya di terminal jam 5 subuh, karena kita bakal berangkat ke salah satu tempat yang lumayan jauh dari sini."
Apa yang Mang Sobur bicarakan membuatku tak bisa tidur. Ya, aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan terhadap usaha toko sembakoku. Bahkan, aku sempat memikirkan hal-hal yang aneh akan hal tersebut. Tapi di satu sisi, aku penasaran juga, apakah bisa hal itu membuat tokoku kembali seperti semula. Pada akhirnya, aku pun memutuskan untuk mengikuti apa yang ia katakan. Tepat jam 5 subuh, aku menitipkan toko pada Aan, lalu aku pun langsung naik angkot ke terminal untuk bertemu dengan Mang Sobur. Udara yang masih dingin terasa olehku. Ketika aku sampai di sana, aku mencari Mang Sobur di sekitaran terminal itu, dan ternyata ia sudah menungguku di sebuah tukang bubur ayam dengan sebuah kresek yang dia bawa. Sambil tersenyum, dia melambaikan tangannya. "Saya tahu kamu pasti datang," katanya sambil tersenyum. "Pokoknya ikutin aja apa yang saya katakan. Saya tidak akan membuat kamu terjerumus. Tapi ya minimal saya ingin membuat kamu terjaga aja, supaya toko sembako kamu tidak semakin sepi." Aku tidak terlalu mengerti atas apa yang ia katakan, namun tepat ketika aku sedang berada di sana selama beberapa menit, tiba-tiba saja dari arah terminal terdengar teriakan seorang kenek mobil elf yang membuat Mang Sobur langsung mengajakku pergi. "Ayo berangkat, ayo cepet, takut ketinggalan, soalnya mobilnya cuma satu," katanya sambil menepuk pundakku. Aku yang berdiri ke arah Mang Sobur yang berlari ke arah mobil elf itu seketika langsung menyusul dari arah belakang, dan tak lama aku dan dirinya pun ikut naik ke dalam mobil itu yang melaju ke arah pegunungan yang ada di daerah selatan. Mobil elf itu menembus kabut subuh yang tebal dengan jalanan yang mulai tidak rata. Aku melirik Mang Sobur yang nampak duduk tenang di sampingku. Dia terlihat seperti sudah terbiasa dengan perjalanan semacam ini. Mungkin saja dia memang sudah sering melakukannya, sehingga tokonya sampai saat ini masih ramai, tidak seperti toko sembakoku yang sepi selama beberapa bulan ini. Karena kemarin aku kurang tidur, aku pun akhirnya memejamkan mata, mencoba menenangkan diriku, dan secara perlahan mulai terbayang bagaimana tokoku jika ramai kembali. Suara-suara dari para pembeli yang menawar daganganku terdengar secara perlahan, lalu tak lama gambaran tentang Aan yang sibuk mengangkut karung-karung berat kembali terlihat. Aku tersenyum ketika gambaran-gambaran itu muncul, dan semakin senang dengan apa yang aku lihat. Aku tiba-tiba dikejutkan oleh Mang Sobur yang menepuk pundakku. Mang Ujang, udah sampai, ayo turun," katanya dengan nada yang pelan. Aku terbangun kembali. Tidak terasa bahwa aku sudah tertidur di dalam mobil itu selama 3 jam lamanya. Kulihat pemandangan di luar sana. Hutan lebat membentang, dan Mang Sobur mulai turun di sebuah jalan setapak kecil yang menembus hutan. Aku mulai turun mengikuti dirinya, dan setelah mobil elf itu pergi, akhirnya Mang Sobur berkata padaku, "Nah, sekarang kita tinggal jalan aja, nyusurin jalanan ini sampai nanti ke rumah Abah Darta. Nanti kamu tinggal minta aja bantuan untuk melindungi toko sembako kamu, supaya tokomu itu bisa kembali lagi secara perlahan. Tapi ingat, kamu hanya minta perlindungan aja, jangan minta yang aneh-aneh di sana," kata Mang Sobur yang tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya. Aku mengangguk. Aku tahu bahwa hal yang menjadi solusi dari Mang Sobur adalah sesuatu yang seperti ini, karena tidak mungkin dia mengajakku ke suatu tempat yang terpencil tanpa alasan yang jelas. Tapi Mang Sobur mengingatkan bahwa apa yang akan kami lakukan sekarang bisa dikatakan dalam batas aman, sehingga dia mengingatkan bahwa permintaanku hanya diberi perlindungan dan tidak meminta yang aneh-aneh. Perjalanan dari pinggir jalan ke rumah Abah Darta itu terasa sangat berat. Jalanannya menanjak dan licin, setiap langkah menguras tenaga dengan pepohonan yang menjulang di sisi kiri dan kanan jalan. Ini benar-benar masuk ke hutan yang lebat, sehingga sinar matahari sulit menembusnya. Suasana di dalam hutan ini terasa gelap meskipun hari masih siang.
Suara serangga hutan dan kicauan burung yang aneh terasa mengawasi perjalananku hingga akhirnya kami pun sampai di sebuah rumah yang berada di tengah-tengah hutan. Rumah itu tampak sederhana, hanya ada halaman dan tumpukan kayu bakar yang ada di pinggiran rumah. Selain itu, ada banyak sekali pepohonan lebat yang mengelilinginya sehingga terasa sejuk ketika sampai di sana. Terlihat ada seseorang yang duduk di teras rumah sambil memisahkan buah-buahan kering yang ia dapatkan dari hutan. Mang Sobur yang berjalan di depanku langsung menyapanya sehingga dia melirik ke arahnya pada saat itu. Aku pun mulai memperkenalkan diri dan nampaknya apa yang aku pikirkan benar. Mang Sobur sudah beberapa kali datang ke tempat ini, bahkan mungkin dia sudah membawa pedagang yang lain sebelum aku datang. "Jadi ada masalah apa lagi?" tanya Abadarta dengan nada yang hangat. Mang Sobur melirik ke arahku, lalu dia menjawab pertanyaan Abadarta dengan nada yang pelan. "Ini bah, masalahnya mah sama kayak orang yang kemarin saya bawa. Cuma pengen minta perlindungan aja supaya nggak ada yang ganggu usahanya. Soalnya teh teman saya aja nih terdampak juga ternyata." Abadarta mengangguk pelan, dia melirikku sebentar lalu berkata, "Ya, sepertinya ini adalah korban dari orang yang sama, persis seperti orang yang kamu bawa minggu kemarin." Di sana, Abadarta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tokoku dan aku baru yakin bahwa Pak Mamat sebagai pemilik toko sembako besar itu melakukan sesuatu yang licik. Aku langsung melirik ke arah Mang Sobur. Di dalam hatiku, aku berterima kasih kepadanya karena dia sudah membawaku ke sini. Akhirnya, Abadarta membawaku ke dalam rumah dan kresek yang dibawa oleh Mang Sobur diberikan ke Abadarta untuk dijampi-jampi olehnya. Di dalam kresek itu, rupanya ada kembang 7 rupa, 2 botol air, juga benda-benda yang tidak aku mengerti. Semua benda itu dicampur ke dalam air tersebut, lalu diberikan beberapa mantra, dan setelah itu air tersebut diberikan kepadaku. "Siram air itu ke depan toko, biar mereka tidak bisa mendekat, dan toko kamu bisa kembali seperti semula. Tapi jangan kaget apabila nanti ada sesuatu yang terjadi, karena orang-orang seperti itu akan melakukan beberapa cara agar dia bisa menang dalam segala hal dalam hidupnya. Kalau memang kamu ingin lebih, kamu bisa datang lagi, dan saya akan memberikan sesuatu yang lebih agar kamu merasa puas." Aku mengangguk pelan di depan Abadarta. Aku sempat melirik ke arah Mang Sobur atas ucapan Abadarta yang terakhir, tapi Mang Sobur menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Abadarta pada saat itu. Setelah perjalanan pulang dan sampai di rumah, akhirnya aku melakukan hal yang disarankan oleh Abadarta, yaitu menuangkan air itu di depan tokoku. Benar saja, tak lama kemudian beberapa orang nampak berhenti di depan tokoku, lalu motornya terparkir di depan dan masuk ke dalam toko. Akhirnya buka lagi Mang Ujang tokonya. Kirain teh tutup terus, soalnya tiap hari lewat tokonya tutup terus. Dek, aku merasa kaget dengan ucapan dari pembeli itu. Ternyata ucapan dari Mang Sobur dan Abadarta adalah benar. Ya, ada yang menggunakan cara licik agar toko sembakoku sepi pembeli, dan orang-orang yang ingin membeli di tokoku dibuat seolah-olah melihat warungku tutup, sehingga dia pun pergi ke toko yang baru itu. Marah, kesal, kecewa, itu semua tercampur di dalam pikiranku. Aku merasa menyesal karena aku baru menyadarinya akhir-akhir ini. Setelah kejadian itu, aku mulai berpikir kembali bagaimana aku bisa membalas perbuatan itu, karena tidak mungkin aku diam saja. Akibat air yang diberikan oleh Abadarta, para pembeli akhirnya datang kembali dan mulai berbelanja, tapi hal itu belum bisa membuatku puas. Aku ingat ucapan dari Abadarta bahwa dia menawarkan sesuatu yang lebih atas apa yang aku alami, dan di sana
aku sadar bahwa mungkin saja sesuatu yang lebih itu adalah pembalasan dari apa yang sudah aku rasakan selama beberapa bulan ini, sehingga tokoku hampir bangkrut karena tidak ada pembeli. Di sana aku juga teringat ucapan Mang Sobur agar tidak meminta hal-hal yang aneh padanya. Akan tetapi, hal itu tertutup oleh emosi yang sudah memuncak atas semua ucapan dari para pelanggan yang berkata bahwa toko sembakoku seperti dibuat tutup oleh pandangan mereka sehingga mereka mendatangi toko yang lain. Tanpa menunggu lebih lama, keesokan harinya, aku kembali menemui Abadarta, dan di sana Abadarta seperti sudah mengetahui bahwa aku akan kembali. Jadi sekarang mau minta apa? Tanya Abadarta. Aku akhirnya jujur. Aku sudah mengetahui bahwa para pembeli seperti melihat tokoku tutup sehingga selama beberapa bulan ini mereka hanya lewat dan akhirnya belanja di toko sembako milik Pak Mamat. Abadarta mengangguk pelan. Dia terdiam dan menatapku perlahan, lalu tak lama ia berkata, "Kamu harus melakukan ritual ini di belakang toko kamu. Dan setelah itu kamu sebarkan abunya di toko sainganmu, agar selain para pembeli itu kembali padamu, dia akan mendapatkan sesuatu yang bisa membuatnya mendapatkan karma atas apa yang sudah dia lakukan." Abadarta menjelaskan secara detail apa yang harus aku lakukan, syarat-syaratnya juga, dan mantra apa saja yang harus aku baca di selembar kertas yang dia tulis. "Saya tidak bisa membantu kamu secara langsung, karena saya tidak mau menerima konsekuensi atas persaingan itu, sehingga saya hanya bisa memberitahu caranya." Aku mengangguk dan menerima apa yang ia katakan. Abadarta sengaja memberikan cara tanpa resiko, di mana tidak perlu ada tumbal manusia atau hal-hal lain yang membuat keluargaku tersiksa. Tapi aku harus mengeluarkan uang lebih untuk persyaratannya, dan aku tidak peduli lagi selama hal itu bisa membuat semuanya kembali seperti semula. Tepat jam 10 malam, aku kembali pulang, tapi aku tidak langsung pulang ke rumah. Dari terminal itu, aku langsung kembali ke toko dan melakukan apa yang Abadarta katakan pada malam itu. Di belakang toko yang sepi, aku akhirnya mulai ritual. Aku sudah membeli bahan-bahan yang sudah Abadarta katakan ketika perjalanan pulang ke toko ini. Aku membeli beberapa kemenyan yang aku bakar sekarang. Aromanya terasa menusuk hidung ketika aku mulai membakarnya. Setelah itu, aku menyembelih ayam cemani yang aku dapatkan dari kenalan Abadarta. Bau anyir darah seketika tercampur dengan bau kemenyan tercium ke seluruh toko. Setelah itu, aku membuka kembali catatan yang ditulis oleh Abadarta dan terlihat sebuah mantra dengan bahasa Sunda kuno yang harus aku baca selama ritual berlangsung. Aku mencoba untuk membacanya, tapi tidak terjadi apa-apa pada saat itu, entah karena aku yang tidak bisa membacanya dengan benar atau ada syarat yang tidak terpenuhi. Aduh, lupa. Foto tokonya belum ada, kataku dengan nada pelan. Aku menghentikan ritual sementara, lalu memotret toko sembako Pak Mamat sambil mengendap-endap dari seberang jalan. Setelah itu, handphone yang berisi foto toko itu aku simpan di atas ayam cemani yang sudah disembelih, dan aku pun mulai membacakan mantra kembali. Ada sebuah rasa marah ketika aku membacakan mantra. Mungkin karena tadi aku sempat ke toko Pak Mamat dan toko itu masih ramai, meskipun toko itu akan segera tutup karena sudah terlalu malam. Amarah yang ada di dalam diriku dipadukan dengan mantra yang aku baca, dan seketika aku merasakan sesuatu yang aneh. Ketika mantra tersebut selesai aku bacakan, aku merasakan hawa dingin merayap di punggung, seolah-olah ada seseorang atau sesosok makhluk yang berdiri di belakangku. Aku merasa tidak takut. Amarah dan kebencian ini seperti menjalar ke seluruh tubuh, dan hal itu menutup rasa takut dari sesuatu yang sedang mengawasiku di sekitaran toko. Setelah ritual selesai,
Aku langsung membuang semuanya ke tempat sampah di pasar agar tidak diketahui oleh Aan. Lalu aku juga mengambil bubuk dari kemenyan itu, kemudian menaburkannya ke depan toko sembako Pak Mamat yang kini sudah tutup. Aku berharap ini berhasil. Dan setelah melakukan hal itu, aku pun kembali pulang dan beristirahat di rumah. Beberapa hari setelah ritual, perubahan mulai terasa secara perlahan. Pembeli yang tadinya menghilang kini kembali. Mereka awalnya terlihat canggung dan ragu-ragu, tapi lambat laun jumlahnya mulai bertambah. Dan seminggu kemudian, tokoku ramai kembali. Aan semakin sibuk melayani para pembeli dan suara dari orang yang tawar-menawar barang dagangan kini menjadi terdengar kembali seperti dulu. Beberapa rak yang awalnya kosong kini kembali penuh, lalu uang yang aku dapatkan kembali bisa berputar sehingga aku tidak perlu lagi kesulitan untuk mengelolanya. Aku sempat mendengar bahwa beberapa pembeli yang datang kembali ke tokoku karena merasa tidak nyaman ketika mereka berbelanja di toko milik Pak Mamat. Mereka seperti mencium bau anyir darah ketika mereka masuk toko, dan itu membuat mereka mual sehingga kapok untuk kembali ke sana lagi. Selain itu, pelayanan dari para pegawai Pak Mamat lambat karena beberapa pegawainya tidak masuk kerja akibat sakit mendadak. Aku juga mendengar bahwa pegawainya ini seperti terserang penyakit kulit yang aneh. Wajah mereka pucat dengan beberapa benjolan bernanah yang muncul di tubuhnya. Hal itu pun terus berlanjut hingga 1 bulan kemudian. Toko sembako milikku, bahkan toko-toko sembako yang ada di pasar, kini mulai ramai kembali. Para pembeli mulai meninggalkan toko Pak Mamat dan mereka kembali ke toko langganan mereka yang semula. Cerita-cerita tentang keanehan Pak Mamat selalu terdengar, bahkan dari tukang kupat tahu yang menjadi langgananku ketika aku makan siang. Katanya, barang dagangan Pak Mamat kini sering mudah rusak. Kadang karung-karung berasnya seperti digerogoti tikus-tikus besar yang muncul entah dari mana. Tapi ketika dicari, tikus-tikus itu mendadak menghilang dan tak pernah ditemukan. Jujur, aku merasa puas karena ternyata sepinya para pembeli di tokoku selama ini berimbas juga kepadanya. Akan tetapi, kepuasan itu tak berlangsung lama. Tepatnya ketika 2 bulan berlalu, sesuatu terjadi kembali di dalam toko sembako milikku. Di saat aku sedang menatap barang di etalase di pagi itu, tiba-tiba saja seperti ada yang memukul kepalaku. Pada awalnya, aku merasa bahwa ada dus yang terjatuh dari atas, tapi ketika aku melihatnya tidak ada apapun di atas sana. Setelah kejadian itu, kepalaku tiba-tiba berputar. Pandanganku kabur dengan perut yang terasa mual. Setelah itu, aku ambruk ke lantai dengan tubuh yang mendadak kaku di pagi itu. Aan yang sibuk memasukkan karung-karung beras dari luar tiba-tiba panik dan mencoba membangunkanku. Ia mencoba membantuku untuk berdiri kembali. Tiba-tiba saja aku benar-benar mual. Aku langsung muntah di dekatnya. Pada saat itu, semua makanan yang sempat aku makan ketika sarapan tadi keluar semua. Namun selain itu, ada sesuatu yang lain yang keluar dari dalam mulutku, yaitu darah segar yang menjijikan. Baunya seperti bangkai, dan hal itu membuatku semakin mual sehingga aku beberapa kali muntah lagi sampai tubuhku lemah tak berdaya. Aku pun langsung dibawa ke puskesmas. Toko sembako harus aku tutup mendadak karena kesehatanku yang menurun. Aku baru bisa kembali pulih setelah beberapa hari beristirahat, tapi ketika aku membuka toko, aku kembali merasakan hal yang sama. Aku kembali muntah dengan muntah darah busuk yang keluar dari dalam mulutku. Aku pun harus kembali ke puskesmas dan Aan curiga atas apa yang terjadi kepadaku. Pak, apa mungkin ada yang ngelakuin hal aneh sama Bapak ya? Karena setelah toko Pak Ujang rame, ya Pak Ujang jadi kayak gini. Aku hanya menggelengkan kepala seperti tidak mengetahui hal itu, tapi dalam hati aku tahu bahwa ini adalah ulah dari Pak Mamat untuk merebut pelanggannya kembali dari tokoku sehingga membuatku seperti ini. Akhirnya aku memutuskan untuk menutup kembali toko sambil mencari cara agar aku bisa membalas perlakuan itu dengan hal yang lebih kejam. Setelah pulih,
Aku pun kembali datang ke rumah Abadarta, menceritakan semuanya, dan Abadarta mencarikan solusi lain untukku. Kali ini, aku harus melakukan ritual di tempat yang sudah ia tentukan, tentunya dengan persyaratan yang lebih banyak dari apa yang aku lakukan beberapa bulan kemarin. Aku mengambil tabungan anakku, lalu membelikan beberapa ekor kambing. Sebagai syarat ritual itu, belum lagi beberapa kemenyan, lalu sesajen lengkap beserta benda-benda aneh yang tidak aku mengerti. Aku mempersiapkan semuanya selama beberapa hari, dan ketika semuanya siap, aku langsung melakukan ritual di tempat yang sudah ditentukan sesuai arahan Abadarta. Setelah itu, aku pun kembali memberanikan diri untuk membuka toko. Aku hanya diam dan tidak melakukan apapun sampai siang hari, dan ketika aku sadar bahwa aku tidak muntah darah seperti yang terjadi beberapa hari lalu, berarti ritual yang aku jalani itu bekerja dengan baik. Di hari itu tidak ada pembeli yang datang. Tapi ketika keesokan harinya, aku melihat beberapa pembeli datang secara beramai-ramai karena katanya toko Pak Mamat mendadak tutup. Aku mencari tahu kenapa toko miliknya tutup. Katanya ada salah satu pegawainya yang tertimpa tumpukan karung besar hingga membuat dirinya kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Aku merasa puas karena apa yang aku lakukan berhasil membuat toko itu tutup untuk sementara. Tapi hal itu rupanya hanya terjadi selama beberapa hari, karena ketika toko Pak Rahmat kembali dibuka, di saat itu pula aku merasakan sakit yang lebih parah atas apa yang aku alami kemarin. Kepalaku terasa seperti ditusuk-tusuk sehingga aku benar-benar pusing. Selain itu, tubuhku mendadak demam dan mual sehingga aku kembali muntah darah di depan toko pada saat itu. Bukan hanya itu saja, aku terkadang diganggu ketika di rumah. Beberapa kali aku melihat listrik di rumah mendadak padam, dan setelah itu aku melihat ada beberapa bayangan yang menyerupai sosok kuntilanak melotot dari luar rumah dengan suara tawa yang melengking. Di sini aku berniat untuk membalas lagi. Ya, aku melakukan ritual yang lebih gila, tentunya dengan syarat-syarat yang lebih aneh. Aku sampai menggadaikan sertifikat rumahku untuk membeli seekor sapi dan membakarnya hidup-hidup di sebuah tempat yang jauh dan terpencil untuk melakukan ritual lain atas saran dari Abadarta. Setelah ritual itu selesai, aku mendengar bahwa toko sembako milik Pak Rahmat mendadak konsleting listrik sehingga gudangnya kebakaran. Beberapa pembeli panik berhamburan keluar dari toko itu, dan puncaknya toko Pak Mamat terbakar habis seperti seekor sapi yang sengaja aku bakar di dalam ritual. Aku sangat puas. Penderitaan yang dialami oleh Pak Mamat sekarang tidak akan bisa dibangun lagi dalam waktu yang cepat, sehingga aku merasa sudah menang. Ya, aku tidak lagi khawatir akan kehilangan pelanggan, dan toko sembako Mang Ujang yang aku bangun akan kembali ramai seperti dahulu kala. Tapi kesenangan yang aku rasakan di hari itu tiba-tiba harus kandas karena tepat di keesokan harinya sesuatu terjadi. Ketika aku datang ke toko, aku melihat Aan berdiri diam di dalam gudang. Dia tidak melakukan apapun seperti beres-beres toko atau menyapu. Aku mencoba bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi, namun dia langsung melirik ke arahku. Kedua matanya melotot tajam, lalu dia tersenyum pelan dengan wajahnya yang miring secara perlahan. Setelah itu, tiba-tiba ia berlari, dan tak lama kemudian dia menabrakkan dirinya ke arah truk yang melintas tepat di tengah-tengah jalan. Brak! Tubuh Aan terpental, tubuhnya langsung menghantam aspal dengan luka menganga. Aan kritis sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Hal ini tentu saja membuatku semakin marah. Ya, dia sudah mulai menyerang Aan yang tidak tahu menahu tentang hal ini. Sepertinya aku belum benar-benar menang. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih, karena dia sudah berani membuat pegawai tokoku kini harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi luka parah. Aku kembali datang ke Abadarta untuk menceritakan semuanya.
Dia berkata bahwa jika saja aku yang pertama datang ke toko itu, mungkin saja aku yang menjadi korban. Tapi karena Aan yang datang lebih dulu, maka dialah yang diincar, sehingga dia yang menjadi korban akan hal tersebut. Aku semakin marah. Di sana aku meminta sesuatu yang bisa membuat Pak Mamat bisa membayar atas apa yang terjadi hari ini, dan Abah Darta menyanggupinya. Tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Surat rumah sudah aku gadai dan hanya tersisa surat toko dan beberapa surat dari kendaraan yang aku punya. Emosiku sudah memuncak. Aku sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Aku harus menyelesaikan semuanya, dan aku belum puas apabila dia tidak mendapatkan hal yang lebih parah dari apa yang terjadi terhadap Aan. Bahkan kalau bisa, aku ingin membuatnya meninggal. Surat-surat toko, BPKB kendaraan, semua aku gadaikan, dan uang itu aku pakai untuk membeli syarat-syarat yang lebih mahal dari ritual sebelumnya. Tempat yang aku tuju pun semakin jauh, bahkan itu bisa menempuh 1 hari perjalanan dengan menyusuri beberapa pegunungan yang dianggap angker dan keramat oleh warga sekitar. Aku langsung melakukan ritual. Ketika sampai di tempat itu, semua aku kerahkan. Kebencian yang ada di dalam diriku aku keluarkan. Ketika aku membaca mantra, bahkan aku mengeluarkan sumpah serapah agar Paramat bisa mati dengan cara mengenaskan. Benar saja, ketika aku kembali, aku mendengar kabar bahwa Paramat jatuh sakit. Dia mendapatkan penyakit kulit dan hal itu menular kepada seluruh keluarganya. Aku merasa bahkan sakit saja tidak cukup. Ya, dia harus mati dan aku harus melakukan ritual lain agar hal itu terjadi. Tapi tepat 1 hari setelah kejadian itu, aku terbangun dengan tubuh yang terasa remuk, seolah-olah tubuhku sudah dipukuli secara brutal oleh beberapa orang. Tubuhku dipenuhi oleh ruam merah yang mengeluarkan cairan lengket dan gatal yang tak tertahankan. Kepalaku berdenyut hebat, seolah-olah ada yang menggerogoti dari dalam. Aku mencoba bangkit, tapi kakiku terasa lumpuh. Aku seperti tak mampu menopang tubuhku. Dan ketika aku berhasil merangkak keluar, di sana sudah ada Mang Sobur dan anakku yang menangis terseduh-seduh. Mereka kaget ketika melihatku, dan ternyata aku baru sadar bahwa aku sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Dan ketika Mang Sobur datang, aku baru bisa terbangun. Anakku berkata bahwa kejadian itu bermula ketika aku mendadak pingsan di toko. Entah apa yang terjadi, tapi hal itu membuat semua para pembeli yang datang panik, sehingga aku harus dibawa pulang ke rumah. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri selama beberapa hari, sehingga Mang Sobur menjengukku dan aku seketika bisa sadar kembali. Mang Sobur mendekat ke arahku. Lalu tak lama dia mendekat sambil sedikit berteriak. Saya sudah bilang, jangan minta yang aneh-aneh di sana. Lihat itu, kamu sama usaha kamu jadi hancur sekarang. Kalian berdua sudah saling menghancurkan, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai salah satu dari kalian mati. Aku benar-benar kaget ketika melihat Mang Sobur marah. Ia sebenarnya sudah curiga atas apa yang terjadi dengan kedua tokoh itu, tapi dia tidak merasa bahwa hal seperti ini akan terjadi. Mang Sobur awal berpikir bahwa ini hanya berakibat pada kedua toko itu dan akan selesai ketika salah satu dari toko tutup. Tapi lama-kelamaan ini malah menjadi masalah personal dan saling menjatuhkan. Di sana aku juga baru sadar bahwa aku sudah salah. Tujuanku semakin melenceng dari apa yang aku inginkan. Ya, aku seperti sudah tidak peduli lagi dengan keuntungan toko. Aku juga sudah tidak lagi peduli ketika semua surat-surat rumah dan juga BPKB digadai untuk ritual itu. Semua itu aku lakukan demi memuaskan hasratku. Aku terjerumus pada sebuah lubang yang dalam dan merenggut semuanya. Lebih baik kamu mundur. Toko Paramat sudah kebakaran. Kalau dia masih ngelihat toko kamu buka, apa yang kalian lakukan tidak akan pernah berakhir, kata Mang Sobur dengan nada serius. Mendingan sekarang cari tempat lain. Kalau perlu lebih jauh dari toko yang ada sekarang. Dan toko yang kamu punya itu bisa kamu sewakan ke orang lain.
agar kamu terbebas dari hal ini. Mang Sobur terdiam sebentar, lalu ia pun kembali berkata, mulai sekarang, kamu jangan sekali-kali lagi datang ke Abadarta, karena dia pasti akan mengusulkan hal yang lebih parah dari apa yang kamu alami. Peperangan ini tidak akan berakhir. Bisa saja nanti bukan saja kamu yang kena, tapi keluarga kamu yang tidak tahu apa-apa menjadi korban, seperti si Aan. Saya sudah melihat semuanya, dan baru kali ini saya memberanikan diri untuk menasihati kamu, karena mau bagaimanapun nanti semua akan berimbas pada semua orang, bahkan kepada orang-orang di pasar yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Jadi segera pindahkan tokomu, mulai lagi dari nol. Bangun kembali toko tanpa harus membalas dendam atas apa yang sudah kamu dapatkan dari Paramat. Di sana aku hanya terdiam dengan tubuhku yang terasa remuk. Aku sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari apa yang aku lakukan, dan aku juga tahu bahwa kondisi Pak Mamat mungkin kurang lebih sama dengan apa yang aku rasakan. Aku kini sadar bahwa apa yang terjadi tidak bisa membuatnya sama seperti semula. Aku harus membayar harga yang mahal untuk menghancurkan segalanya. Dan setelah aku mendengar saran dari Mang Sobur, akhirnya aku memilih untuk mundur dan menghilang sejenak. Aku harus pergi ke tempat lain yang lebih aman sambil memulihkan diriku, lalu memulai semuanya dari awal dan mulai menghindari hal-hal seperti ini, kecuali hanya untuk perlindungan, agar tidak ada yang mengganggu atas apa yang sedang aku bangun kembali. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Asli nih, keren banget kisahnya ya. Jadi itulah teman-teman ya. Ini kan berawal dari persaingan toko sembako, yang mana ternyata toko milik Pak Mamat ini mencurangi atau mengirimkan sesuatu yang tidak baik ke tokonya milik Mang Ujang, toko sembako juga ya, dan juga toko-toko yang ada di sekitaran pasar. Jadi dia pengen maju sendiri. Di sini sebenarnya udah pesan dari Mang Sobur tuh ya, Mang Sobur si ikan ya, penjual ikan ya teman-teman ya. Di sini bagaimana Mang Sobur sudah bilang untuk jaga-jaga aja. Jadi minta untuk supaya terhindar dari itu, nggak usah minta yang lebih. Udah dikasih dari awal tuh. Tapi ternyata ya itulah teman-teman, godaan setan. Dan memang manusia kan pada dasarnya ketika dia disakiti, dia ingin membalas lagi menyakiti. Dan ini seperti nggak ada habisnya. Akhirnya bagaimana Mang Ujang dengan Pak Mamat ini saling berkirim santet ya. Sehingga bahkan sudah memakan korban dari karyawannya Pak Mamat, dari karyawannya Mang Ujang sendiri. Jadi justru orang-orang yang gak bersalah ikut terseret ke dalam perang yang dimulai dari hal yang menurut saya kecil ya teman-teman ya. Di sini sampai hancur semua, dan mungkin Pak Mamat juga hancur tuh. Kan kalau Mang Ujang hancurnya jelas ya, dijual tuh, digade sertifikat BPKB-nya semua digade demi bisa untuk menjalankan ritual yang lebih hebat lagi. Tapi jadi itu ya teman-teman ya, poinnya kalau menurut saya dalam kisah barusan, dendam itu tidak akan pernah selesai. Jadi ketika kita membalaskan dendam, akan muncul lagi dendam baru, dibalas lagi, terus berbalas, tidak ada habisnya, sampai akhirnya Mang Sobur datang lagi, bilang sama Mang Ujang, udah pindah aja, udah stop, udah nggak usah cari pemenang, siapa yang menang siapa yang kalah, karena dua-duanya udah juga jadi salah akhirnya ya, nggak ada lagi mana yang benar mana yang salah, dua-duanya udah salah. Keren banget kisahnya. Semoga bisa kita ambil hikmah yang baik dalam kisah barusan ya. Terima kasih Bang Sidik. Dan buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Bang Sidik. Kisahnya keren-keren banget loh di sana teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.